Dalam sharing kali ini, kita akan membahas sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ini penting untuk kalian yang ingin hidup lebih tenang. Simak video ini sampai selesai, jangan di-skip. Yuk kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rohadi Saputra dari Belajar Ilmu Psikologi. Pada dasarnya, manusia tidak sempurna dan terbatas, karena tidak semua orang bisa menjadi luar biasa. Namun, bagaimana Anda mampu memahami batasan-batasan diri dan menerimanya, serta mulai berani menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada? Video ini akan memberikan pemahaman kepada Anda untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bahagia. Dan Anda akan mengetahui bagaimana menjalankan kehidupan yang lebih baik, lebih memuaskan, dan apa adanya. Ketika Anda memperdulikan banyak hal, justru akan membuat kesehatan mental Anda memburuk, bahkan sakit. Kesehatan mental yang demikian karena Anda terikat oleh segala sesuatu hal yang bersifat dangkal dan palsu. Dengan memperdulikan segala hal akan membuat Anda merasa berhak untuk nyaman dan bahagia kapan saja. Semua harus sama persis sesuai dengan yang Anda inginkan. Hal ini merupakan penyakit. Penyakit tersebut akan membawa Anda pada lingkaran setan, sehingga Anda merasa cemas dalam menjalani kehidupan, merasa khawatir tidak bisa melakukan apa saja yang menurut Anda benar, atau merasa bersalah, sedih, dan kesepian. Alasan inilah yang menyebabkan bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Dengan bersikap masa bodoh, Anda akan diajak untuk menerima keadaan tentang dunia yang menurut Anda tidak sesuai dengan harapan atau penuh dengan negatif. Masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh, karena masa bodoh berarti nyaman saat Anda menjadi berbeda. Dan dengan sikap Anda yang tidak mau ambil pusing tersebut, berarti Anda telah memutuskan lingkaran setan. Seperti diketahui bahwa masalah kesehatan banyak dipicu oleh stres, depresi, kecemasan, dan kekhawatiran dalam menjalani kehidupan. Pada dasarnya, krisis seperti ini bukanlah lagi tentang materi, melainkan tentang eksistensi dan spiritual Anda. Secara paradoks, penerimaan seseorang tentang pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Anda seharusnya menerima pengalaman negatif dengan menjadikannya sebuah pengalaman positif. Filsuf eksistensialisme Albert Camus mengatakan, Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan. Anda hanya membutuhkan kunci yang baik dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan memperdulikan hal yang sederhana saja, peduli terhadap apa yang benar, mendesak, dan penting. Orang-orang yang merasa dirinya istimewa sebenarnya adalah mereka yang berpenampilan dengan kepercayaan diri dari level delusional. Kepercayaan diri seperti ini terkadang membuat menarik bagi orang lain, namun sifatnya hanya sementara saja. Orang seperti itu akan merasa bahagia atas dirinya sendiri, dan pada akhirnya mereka hanya akan menghabiskan waktunya untuk diri mereka sendiri. Mereka selalu meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang spesial. Apakah hal tersebut yang dinamakan bahagia? Jelas itu bukanlah kebahagiaan. Alat ukur yang tepat dalam mengartikan penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya, namun lebih bagaimana seseorang bisa merasakan pengalaman negatifnya. Mereka yang apa adanya dan mampu melihat bagian negatif dari dirinya adalah mereka yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tertinggi. Disitulah letak keistimewaan seseorang yang secara belak-belakan menampilkan dirinya apa adanya. Secara prinsip, tidak ada sebuah masalah pribadi, karena sebenarnya masalah juga dapat dialami oleh berjuta-juta orang lain di luar sana, atau bahkan bisa jadi orang yang Anda kenal. Atas dasar itulah, maka Anda tidak istimewa. Kesadaran yang menganggap Anda tidak istimewa di mata jutaan orang yang saat ini sedang, sebelumnya, maupun esok akan menderita adalah langkah awal yang terpenting bagi Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda.
Dengan semakin Anda berada pada sudut pandang yang berlawanan, semakin Anda merasa tidak nyaman atas keberadaan sudut pandang tersebut. Dan dengan semakin Anda hidup mudah dan bebas dari masalah, Anda semakin berhak mendapatkan yang lebih dan lebih baik lagi. Terkadang ketika seseorang memilih sendiri masalah yang dihadapinya, mereka merasa seolah lebih berkuasa. Namun ketika masalah itu datang karena dipaksakan, bertentangan dengan kehendak seseorang, mereka merasa menjadi korban dan menjadi sedih. Seseorang menganggap sebuah kegagalan dalam pencapaian adalah penderitaan dan masalah. Bagi kebanyakan orang, hal ini menjadi penyakit yang dapat membuat orang menjadi frustasi, depresi, bahkan kematian. Diperlukan adanya kesadaran dalam mengatasi hal tersebut. Kesadaran yang dibangun atas dasar bahwa Anda secara pribadi bertanggung jawab kepada segala hal yang terjadi dalam hidup Anda. Tidak peduli seperti apa kondisi yang berada di luar diri Anda. Pada dasarnya, Anda tidak selalu bisa mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada diri Anda. Akan tetapi, Anda bisa mengendalikan cara untuk menafsirkan atas segala sesuatu yang telah menimpa diri Anda, dan tentunya cara Anda meresponnya. Seiring satu peristiwa yang menimpa Anda, apakah itu baik atau buruk tergantung pada ukuran yang Anda pilih. Anda akan selalu menjatuhkan pilihan, entah itu sadar ataupun tidak. Kembali pada kenyataan bahwa tidak ada yang namanya tidak peduli. Semua memiliki kepedulian atas sesuatu. Bahkan tidak peduli atas apapun tetap saja sebuah bentuk kepedulian tentang sesuatu. Namun, kepedulian seperti apa yang Anda bisa pilih, dan nilai merupakan dasar dari tindakan yang Anda lakukan. Kemudian, Anda bisa menentukan nilai dan ukuran atas pilihan Anda yang terbaik dari pilihan itu. Untuk itu, perlu membuat pilihan dan memindahkan kepedulian Anda ke tempat lain yang lebih penting dan sesuai dengan energi Anda. Ini merupakan sesuatu yang sederhana, namun tidak mudah. Anda bisa mencoba karena ini adalah hal yang baik. Kegagalan merupakan sebuah konsep yang bersifat relatif. Keberadaannya tergantung pada ukuran yang Anda pilih. Kegagalan bukanlah kekurangan uang, tidur di pinggir jalan, dan juga bukan resume kosong. Besarnya kesuksesan yang Anda dapatkan berasal dari berapa kali Anda gagal dalam melakukan sesuatu, dan juga berapa kali kesalahan kecil yang terdapat dalam kehidupan Anda. Seperti yang Anda lihat pada kesuksesan yang diperoleh oleh orang lain, yang sepertinya karena ia telah mengalami kegagalan yang lebih banyak daripada Anda. Hal ini sama dengan anak kecil yang terus berulang kali jatuh, bahkan melukai dirinya saat ia belajar berdiri. Dan tidak sedikit pun anak itu akan berhenti dan berpikir bahwa berjalan bukan bidang atau keahlian saya. Kebanyakan ketakutan akan kegagalan datang dari salah pilih nilai yang buruk. Contohnya, Anda masih menganggap gagal total itu ditentukan oleh perilaku orang lain, bukan Anda sendiri. Cukup dengan menggunakan ukuran melakukan sesuatu dalam menilai kesuksesan Anda, dan Anda akan mengetahui kegagalan yang terjadi pada diri Anda dan akan mendorong Anda untuk lebih maju. Ketika Anda berpetualang, banyak melakukan perjalanan dari kota ke kota, bahkan dari banyak negara yang sudah Anda kunjungi, mungkin Anda akan merasakan sebuah sensasi baru, kenalan baru, ataupun juga pengalaman yang mengesankan. Namun, dari kesekian perjalanan Anda tersebut, Anda seperti merasakan sebuah kebebasan. Meskipun demikian, kebebasan mutlak pada dasarnya tidak memiliki makna apapun di dalamnya. Adapun satu-satunya yang bisa Anda lakukan untuk memperoleh makna dan merasakan pentingnya sesuatu dalam hidup adalah dengan menolak alternatif yang ada, menyempitkan kebebasan, menentukan pilihan untuk berkomitmen, satu keyakinan atau satu orang. Tentu, dalam mendapatkan pemahaman tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bagi seseorang untuk menjalankan atau memperoleh arti dan makna kebebasan dalam arti yang sebenarnya. Anda bisa memulai sesuatu dengan penolakan agar bisa menjalankan hidup lebih baik, karena biasanya jika Anda merasa tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada orang lain, Anda akan merasa hidup menjadi hampa dan tidak bermakna. Terdapat tingkat kegembiraan dan makna tertentu ketika Anda ingin meraih kehidupan yang lebih baik, yaitu dengan membatasi diri Anda sendiri dan berkomitmen pada suatu keyakinan dan nilai. Tindakan yang Anda lakukan dengan memilih nilai atau diri Anda sendiri menurut Anda untuk menolak nilai-nilai dari pilihan lain
Misalnya, Anda memilih nilai kejujuran yang akan membuat Anda tetap nyaman saat mengatakan atau mendengar kata tidak. Dengan penolakan yang terjadi pada diri Anda terhadap nilai yang tidak selaras dengan diri Anda, sesungguhnya akan membuat hubungan Anda lebih baik dan kehidupan emosional Anda akan lebih sehat. Anda akan menemukan makna sebuah penolakan pada pengerjaan konstan terhadap luasnya pengalaman dan bukannya dalamnya pengalaman. Dan yang terpenting, Anda harus komitmen terhadap sesuatu dan terus menggalinya. Sebagai kesimpulan, masa bodoh bukanlah berarti acuh tak acuh. Dengan bersikap masa bodoh, Anda telah memutuskan lingkaran setan. Penghargaan diri yang tertinggi diperoleh dari mereka yang bersikap apa adanya dalam kehidupan dan mampu melihat bagian negatif dari diri Anda sendiri. Anda perlu membuat pilihan dalam memindahkan kepedulian terhadap sesuatu yang lebih penting dan sesuai dengan energi Anda. Ketakutan akan kegagalan datang ketika Anda salah memilih nilai-nilai yang buruk dalam kehidupan. Dan yang terakhir, menemukan makna hidup dengan menolak alternatif yang ada, menyempitkan kebebasan menentukan pilihan untuk berkomitmen, satu keyakinan, atau satu orang. Itulah sharing kita kali ini tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Like video ini jika bermanfaat, share kepada teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.